Orang selalu mengolok-olok Jokowi itu wayang. Kemudian Mega dan Luhut itu dalang. Saya pikir Mega dan Luhut juga menjadi bagian wayang. Bung Rocky Gerung ini meskipun tidak beragama, itu sudah menemukan diri sendiri. Dia itu Pandawa. Kenapa? Karena dia tidak ada problem dengan orang memfitnah dia, orang membenci dia, memaki dia. Jadi orang yang sudah menjadi diri sendiri, dia yang sudah berada dalam posisi Pandawa itu. Karena Ilyas itu salah satu sosok Pandawa. Orang yang sidik. Dia mampu melerai pertikaian dalam hiruk pikuk ILC itu, mampu menjembatani, mampu menetralisir. Sementara kalau kita melihat Sujiwo Tejo, itu sosok yang ada di sebelah kiri. Sujiwo Tejo mencari sensasi ketika mengeluarkan afirmasi. Sementara dia berdiri pada tataran esensi. Tapi kalau Karni Ilyas berdiri pada tataran substansi. Jadi orang yang sudah berdiri pada hakikat, itu akan berbeda dengan orang yang berdiri pada tataran syariat. Nah, saya melihat realitas wayang ini di dalam konstelasi politik Indonesia agak susah ditebak. Orang selalu mengolok-olok Jokowi itu wayang. Kemudian Mega dan Luhut itu dalang. Saya pikir Mega dan Luhut juga menjadi bagian wayang. Karena logika dalang itu orang yang di tubuhnya dirimbuni oleh akal sehat, oleh nalar, oleh intuisi, oleh rasa yang bijak. Nah, Mega dan Luhut itu sosok yang tidak mampu membangun nalar dengan baik, maka dia bagian dari wayang. Siapa dalang dari tiga orang ini? Dalang itu dalam tradisi wayang itu kan tidak berwujud. Dia tidak dilihat. Seperti hanya Tuhan. Tuhan itu tidak mewujud, tidak dilihat. Tidak. Kenapa kita bisa menyembah Tuhan, sementara Tuhan bisa nggak dilihat? Dalang itu otak dari segala konstelasi pemikiran yang ada di dalam politik Indonesia, maka dalang itu nggak terlihat. Dalang itu anonim. Maka para penonton, audiens wayang itu melihat dari depan layar yang hanya melihat bayang-bayang, yang merujuk pada deskripsi kata wayang itu wawayang, yang bayangan. Maka penonton itu hanya menonton bayangan yang warnanya cuma satu, hitam. Di balik kelir itu cuma satu. Kita tidak bisa menatap wujud dalam itu. Maka sosok wayang yang menjelma di dalam Jokowi, Luhut, dan Mega, itu sampai detik ini, kita bisa meraba dalangnya A, B, C. Tidak, dalang itu dia tersembunyi. Dia semacam pin, intel, yang hanya dia membangun grand narasi. Dia membangun grand narasi, dan narasi itu harus diejawantakan oleh wayang-wayang itu, seperti Jokowi, Luhut, dan Mega itu. Nah, kebanyakan dalam menjelang Pilkada 2020 ini, orang seringkali sosok Kurawa menjadi Pandawa. Jadi kalau Kurawa diidentifikasi sebagai sosok yang buruk, tiba-tiba menjelang Pilkada, dia merubah diri menjadi Pandawa. Sosok yang bersorban, sosok yang menggerakkan subuh berjamaah, sosok yang menjadi imam masjid meskipun Al-Fatihahnya keliru gitu. Jadi hiruk-pikuk pilkada itu menjadikan orang seperti Kurawa menjadi Pandawa. Jadi dalam konstelasi politik, khususnya pilkada itu, hampir semua orang menjadi wayang. Dan wayang-wayang yang bertopeng, yang sejatinya Kurawa itu memang dalam tipikal Mahabharata itu, sosok yang memang menabur keburukan, karena dia melawan kebenaran yang al-haq. Maka di dalam konstelasi politik Indonesia, yang muncul adalah sosok-sosok Kurawa. Dan kemudian muncullah orang-orang seperti Sengkuni. Saya teringat sekali ketika Anas Urbaningrum di status BBM-nya dulu, waktu itu masih BBM. Dia iya, Sengkuni itu. Para itu politik para Sengkuni itu kan menyindir kawan-kawan Demokrat itu, menyindir SBY dan lain-lain gitu. Jadi
gerombolan Sengkuni yang ada di posisi kiri yang seringkali kita baca dilihat di medium ILC itu, Indonesia Lahir Club itu gerombolan yang merayakan kemungkaran. Dan tiba-tiba kita menjenguk bersama seorang Bobby melansir gaya subuh berjamaah gitu. Ini si siapa? Anaknya Jokowi mencoba mengibarkan panji-panji perjuangan untuk Islam dengan label-label Palestina itu. Ini kan kamuflase. Ini kan sosok Kurawa yang mencoba menjadi Pandawa. Orang yang masih berjalan di dalam kegelapan mencoba mencari terang benderang dalam ranah Pandawa. Nah, wayang itu seharusnya kalau Jokowi paham, kalau Mega paham, kalau Luhut paham bahwa dalam tradisi wayang, kalau mau menjaga warisan budaya itu harusnya menjaga filosofi wayang. Wayang itu filosofi yang paling dominan manunggaling kaula Gusti. Bagaimana hamba, abdi itu menyatu dengan Khalik. Makhluk itu harus menyatu Khalik. Nah, saya tidak melihat dan tidak membaca perhelatan akbar dari para elit politik kita yang melansir sebagai sosok yang menuju dari makhluk ke Khalik.